KPBI? Yes. KPBI? Yes, yes. KPBI? Yes, yes, yes. Saudara sekalian di komunitas pria Bethel Indonesia di Pleno. Saudara, hari ini saya bicara soal hati. Amsal 4 ayat 23 berkata begini, jagalah hati itu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudara sekalian, kalau Anda mendengar istilah hati dalam pembacaan Alkitab, hati itu bukan berbicara tentang sebuah organ tubuh yang terletak di iga bagian kanan, yang salah satu fungsinya adalah menyaring racun. Tapi hati pada Alkitab itu bicara soal pusat kehidupan, pusat keinginan, pusat kehendak, pusat perasaan, itu ada di situ. Jadi apa yang keluar dari diri kita, apa yang muncul dari mulut kita, semua berasal dari hati. Hati itu seringkali disamakan atau diidentikan dengan apa? Pola pikir. Jadi hatinya itu udah dari sini sih. Jadi kalau di sini ada jantung, di sini ada hati di sini, tapi namanya liver. Gitu ya. Sementara liver di sini tidak berpikir, jantung juga tidak berpikir. Tapi pusat pikiran kita itu ada di sini, di otak, di kepala. Nah, saudara tahukah kita bahwa hati itu adalah sesuatu hal yang akan mengalami proses. Saya ingin bicara 3 hal. Bagaimana hati kita bisa diproses? Perlu tahapan. Yang pertama adalah perlu tahapan yang namanya keterbukaan. Kita harus belajar berani terbuka. Kenapa? Keterbukaan adalah awal dari kemuliaan untuk kita belajar mengenal identitas kita. Kalau kita tidak memberanikan diri terbuka, maka pemulihan itu akan sulit untuk kita lakukan. Luka yang kita alami akan menjadi luka yang sama terus-menerus. Kenapa? Kita tidak berani terbuka. Memang, saudara, kita tidak bisa sembarang terbuka, apalagi pada orang. Terbukalah kepada Tuhan. Orang kalau tanya sama saya, Pak, kalau saya mau cerita, kalau saya mau cerita, apakah bisa sama saya cerita? Tidak boleh. Tidak boleh sama saya cerita, karena tidak semua harus cerita saya. Berdoa kepada Tuhan, lalu bergumul kepada siapa saya harus cerita. Kepada siapa saya harus berbagi. Gak bisa ada sembarang orang, Pak. Kalau kepada saya, gak bisa, gak boleh. Karena tidak semua orang, gitu ya, tidak semua orang mau ampun untuk kesalahan hidup. Yang kedua, harus punya kerendahan hati. Saudara-saudara, rendah hati itu berbeda dengan rendah diri, gitu ya. Jadi tidak ada rasa hormat kepada orang lain tanpa kerendahan hati terhadap diri sendiri. Rendah hati itu lawannya tinggi hati, sombong, belagu, senang. Ya. Kalau sombong, belagu, senang, itu selalu merendahkan orang lain. Merasa dirinya lebih rendah dari, lebih bodoh, lebih miskin, lebih jelek, gitu ya. Nah, yang ketiga ya, ini bicara soal ketakutan. Ujian terhadap iman akan menimbulkan ketakutan. Sebab kesulitan apapun tidak tertahan dengan keuletan dan ketekunan. Masa-masa sulit yang kita alami, kalau kita tekun
bisa lewat. Orang suka tanya, Pak, saya punya banyak masalah. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Hadapi. Jangan lari. Kemanapun Anda lari, Anda akan tetap dikejar masalah yang sama. Dan saya juga percaya Tuhan akan tetap mengizinkan masalah itu ikutin Anda terus. Sampai kapan? Sampai Anda tahu bagaimana cara mengatasi masalah itu. Harus dihadapi, Pak. Harus dihadapi. Closing statement yang terakhir. Saya minta kita semua buka berdiri. Kita akan baca bersama-sama yang tulisan berwarna putih. Satu, dua, tiga. Pikirkanlah tentang kebesarannya dan segala kedahsyatan firman-Nya. Pasti ada pemulihan yang indah yang akan kita alami. Memang tidak mudah. Memang sakit karena ikut Tuhan tidak pernah dijanjikan kemudahan. Jangan pernah takut. Sekalipun mungkin hati luka, tapi percayalah bersama dengan Tuhan, Tuhan akan sanggupkan diri kita untuk belajar menjahit luka kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang murni dan punya hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu bukan kepala kita.